Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pelajar hebat Indonesia, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Prinsip Persatuan dalam Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, maupun adat istiadat yang beragam. Dengan adanya keanekaragaman atau masyarakat yang majemuk di Indonesia, maka perlu ditanamkan prinsip persatuan dan keberagaman, sehingga bisa meminimalisir konflik-konflik yang terjadi. Secara umum, prinsip persatuan dan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ini terbagi ke dalam 5 prinsip, antara lain prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, dan prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Oleh karena itu, prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini menyadari dan mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai suku, bahasa, agama, dan adat istiadat kebiasaan yang majemuk atau banyak. Hal ini juga mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip persatuan dan keberagaman yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita, namun tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri dan merendahkan negara lain. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa merasa lebih unggul daripada bangsa lain dan tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain. Karena pandangan semacam ini hanya akan mencelakakan bangsa dan pemikiran seperti ini dapat membahayakan kita. Selain itu, pemikiran ini juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun contoh dari penerapan prinsip nasionalisme Indonesia adalah menjaga ketertiban dalam masyarakat, mematuhi aturan yang ada,
menggunakan produk lokal, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, akan tetapi bukan kebebasan yang mengarah kepada hal-hal negatif. Namun, kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. Dalam hal ini, orang yang melakukan kebebasan tersebut harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Sesuai kondisi geografis dan sosial budaya, maka dengan wawasan Nusantara ini, bangsa Indonesia diharapkan mempunyai pandangan yang sama di antara seluruh warga bangsa, sehingga eksistensi bangsa tetap terjamin sepanjang masa. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan masyarakat Indonesia dapat ditempatkan di dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Ketika masyarakat Indonesia merasa satu, masyarakat Indonesia akan memiliki satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Sebagai warga negara Indonesia harus mampu mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan dengan tujuan akhir masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, merata, baik material maupun persatuan dan kesatuan. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan nasional harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tiap-tiap warga negara berhak ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, setiap warga harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan, antara lain dengan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semangat persatuan Indonesia untuk mencapai cita-cita di era reformasi, maka harus mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan. Keanekaragaman atau kebinekaan pembangunan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia harus mampu mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.